ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau hari Rabu yang telah lalu ya, minggu kemarin itu, bicaranya adalah tentang seorang suami yang merasa lebih berhak diberi oleh istrinya daripada orang lain. Daripada istrinya bersedekah kepada orang lain, lebih baik bersedekah kepada suami dan anak-anaknya yang memang dalam keadaan membutuhkan bantuan itu. Terus Zainab itu merasa bahwa ini satu hal yang perlu dipertanyakan karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk sedekah. Apakah kalau hartanya diberikan kepada suami masuk sedekah apa bukan? Rupanya itu suami istri saling dorong ya. Ya udah deh sana tanya kepada Rasulullah. Ya istrinya bilang, ayo tanya dong sana kepada Rasulullah, saya mau, pokoknya ini uang saya keluarkan supaya dapat pahala sedekah. Ya. Jadi kata Zainab kepada suaminya Abdullah bin Mas'ud, yaudah kamu yang laki-laki. Rupanya Ibnu Mas'ud itu segan bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya hadisnya mengatakan alqa alaihil mahabah, sangat segan sekali karena harismatiknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, rasa segan, rasa malu, rasa bercampurlah itu. Akhirnya ya udah mengalah sebagai seorang istri, itu biasa itu. Ya istri lebih berani daripada suami. Datanglah dia, rupanya sudah ada perempuan dari Ansor. Jadi keluar Bilal. Jadi ketok pintu biasa, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, rupanya Rasul perintahkan Bilal untuk cek itu siapa. Bilal bilang, itu Zainab. Zainab yang mana? Itu istrinya Abdullah bin Mas'ud, satunya Zainab juga namanya, dari Ansor. Ya. Ada dua riwayatnya. Satu mengatakan Zainab masuk. Ya, bertanya. Dua-duanya pertanyaannya sama. Apakah kalau hartanya diberikan kepada anak dan suaminya itu termasuk sedekah? Jadi jawab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu benar suamimu itu. Ya, dan pahalanya justru 2 kali lipat. Ya, pahala qoroba dan pahala sedekah. Itu tuh yang Rabu kemarin ya. Apa itu qoroba? Qoroba itu hubungan keluarga. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di khutbah yang sekarang tuh singkat ya. Singkat. Ini bagian titimahnya nih, bagian terakhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan,
Ma qalla wa kafa khairum mimma kathura wa alha. Sedikit tapi cukup itu lebih baik daripada banyak tapi bikin lupa, bikin lalai. Ya. Itu apa sebenarnya itu? Itu anjuran untuk bersedekah meskipun sedikit. Ya, jangan meremehkan kebaikan. Aduh sedikit, merasa malu enggak? Ya. Maka Rasul SAW sedikit tapi mencukupi itu lebih baik daripada banyak tapi bikin orang lupa kepada Allah. Ya. Dalam sebuah hadis ya, di mana Aisyah merasa malu kalau sedekah itu sedikit. Ya, kalau bikin sayur, Rasul SAW katakan banyakin kuahnya bagi itu kawan-kawannya Khadijah. Jadi Aisyah pikir bagaimana ya mau bikin gulai kuahnya aja dibanyakin. Nah maka Rasul SAW katakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Ya janganlah kalian atau janganlah engkau meremehkan kebaikan karena sedikit, jangan. Ya. Jangan pernah meremehkan kebaikan karena sedikit, karena kecil. Karena bagi kita kecil, mungkin bagi dia besar. Ya. Mungkin ya orang mau sedekah 100.000 itu merasa kecil. Tapi bagi orang itu bisa 100.000 itu cukup untuk seminggu. Ya, cukup untuk seminggu makan. Itu hadis ya nomor 210. Nah, hadis nomor 211-nya dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Ia mengatakan ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tala'at syamsun qat." Tidaklah terbit matahari sama sekali. Illa ba'atha bi janabaiha malakani yunadiyani yasma'ani atau yusmi'ani ahlal ardi illa thaqalain. Tidaklah matahari terbit sama sekali kecuali diutuslah illa bu'itha bijanabaiha, kecuali diutus di samping kanan kirinya, maksudnya dia saat terbit diutus dua malaikat, ya saat terbenam diutus dua malaikat. Yunadiyani, di mana keduanya berseru. Yusmi'ani ahlal ardi. Satu seruan yang terdengar oleh semua makhluk yang ada di bumi. Illa thaqalain, kecuali dua macam makhluk, yaitu manusia dan jin. Ayyuhan nas, wahai manusia, halummu ila rabbikum. Bergegaslah kalian menuju Tuhan kalian.
Ma qalla wa kafa khairum mimma kathura wa alha. Apa yang sedikit dan mencukupi atau tapi mencukupi itu lebih baik daripada yang banyak tapi membikin lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Tabarani ada ditambahkan wala abat syamsun qattu illa bu'itha bijanabiha malakani yunadiyani. Dan tidaklah matahari terbenam kecuali di sampingnya atau sebelum terbenam atau setelah terbenamnya diutus dua malaikat. Jadi ketika matahari terbit diutus dua malaikat. Untuk apa itu? Malaikat itu berseru untuk manusia dan jin agar tidak melupakan bersedekah. Nah, ada tambahan dalam At-Tabarani itu bukan sekedar seruan begitu, tapi ada doa. Setiap pagi dan petang Allah utus dua malaikat untuk menyerukan sedekah dan mendoakan orang yang bersedekah. Ya, apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Dua malaikat tadi berdoa, ya Allah berikanlah ganti untuk orang yang infak, untuk orang yang kasih nafkah. Wa a'ti mumsikan talafa. Dan berikanlah kehancuran untuk orang yang pelit. Ya, doanya itu, doa malaikat. Jadi otomatis didoakan oleh malaikat orang yang bersedekah. Dan orang yang sebenarnya bisa bersedekah, tapi dia pelit. Ya, jangan nunggu banyak, jangan nunggu berlebih untuk bersedekah. Ya, lakukan itu setiap hari meskipun sedikit. Itu sih pesannya ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini hadisnya tentang azabul qabri. Ini nomor 112 ya. Nomor 112. Azabul qabri haqqun. Ya, siksa kubur itu hak. Benar adanya. Ini kayak gini saya nggak usah tambahkan ya, nggak ada fathah kasrohnya soalnya. Ya. Hadisnya dari siapa ini? Aisyah punya cerita. Apa kata Aisyah? An Aisyah radhiyallahu anha anna yahudiyatan kanat takhdimuha atau takhdumuha. فلا تصنع عائشة إليها شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهودية وقاك الله عذاب القبر. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa seorang perempuan Yahudi dulu itu menjadi pelayannya, menjadi ART-nya Aisyah. Menjadi pembantunya Aisyah. Setiap kali Aisyah berbuat baik kepadanya, kasih ini, kasih itu. Pasti perempuan Yahudi tadi mengatakan waqakillahu adzabal qabri. Mendoakan semoga Allah menjagamu dari siksa kubur. Qalat Aisyah mengatakan fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya. Faqultu ya Rasulullah, hal lil qabri adzabun qabla yaumil qiyamah. Kata Aisyah, Rasulullah datang masuk ke rumahku, lalu aku tanya, ya Rasulullah, apakah
Ada siksa kubur sebelum hari kiamat. Qala, Rasul menjawab, la wa amma dhak. Beliau mengatakan, enggak. Dan tentang apa itu? Ya, ini kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu? Karena belum turun wahyu tentang siksa kubur. Ya, qalat, Aisyah mengatakan, hadhihi yahudiyatun la nasna'u ilaiha syai'an min al-ma'ruf illa qalat wa qakillahu adzab al-qabri. Ini perempuan ibu-ibu Yahudi ini, kapan kita kasih kebaikan, kasih uang, ya pasti dia mengatakan waqakillah min adzabil qabri. Semoga Allah menjagamu dari siksa kubur. Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kadzabat Yahud, hum 'ala Allahi kadhib, la 'adzaba duna yaumil qiyamah. Ya, orang-orang Yahudi itu bohong. Ya. Mereka telah berdusta atas nama Allah. Tidak ada siksa sebelum hari kiamat. Nah, ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan sebelum turun wahyu tentang adanya siksa kubur. Ya. Qalat, thumma makatha ba'da dzalika ma syaa Allah iyamkuth. Aisyah mengatakan kemudian setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal ya, beberapa saat. Fa kharaja dzata yaumin binisfin nahar. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika di tengah hari keluar, mustamilan thawbahu muhmarratan ainahu wa huwa yunadi bi'ala sautihi. Ya, dia apa artinya itu? Dengan membawa pakaiannya, dengan memerah kedua matanya. Ya, ada bawa pakaian terus matanya memerah. Wa yunadi bi'ala sautihi. Kemudian beliau berseru dengan suaranya yang tinggi sekali. Ayyuhan nas, adhallatkumul fitanu kaqita'il lailil mudlim. Ayyuhan nas, law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsira. Ayyuhan nas, ista'idzu billahi min 'adzabil qabri fa inna 'adzabal qabri haqqun. Wahai manusia, telah banyak fitnah yang menimpa kalian, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Sudah banyak fitnah. Nah, yang bikin kehidupan tidak cerah, bikin kehidupan itu menjadi gelap gulita. Wahai manusia, andaikan kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pastilah kalian akan sedikit tertawa, akan menangis banyak. Kalian tidak akan tertawa kecuali sedikit. Kalian pasti akan banyak menangis.
Ayuhan nas ista'idzu billahi min adzabil qabri fa inna adzabal qabri haq. Wahai manusia, berlindunglah kepada Allah, mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, karena siksa kubur itu adanya benar atau benar adanya. Nah, ini setelah turun wahyu ya. Jadi siksa kubur itu ada. Siksa kubur itu ada. Beberapa komentar atas hadis ini ya. Jadi pertama ya, hubungan antara orang Islam dengan orang Yahudi itu awal-awalnya sih baik saja ya. Itu di awal-awal. Sebelum adanya pengkhianatan Yahudi atas perjanjian yang telah ditandatangani oleh mereka yang dikenal dengan Piagam Madinah. Tapi mereka mau menghancurkan Rasulullah, mau menghancurkan umat Islam. Itu pertama ya. Buktinya apa? Buktinya Aisyah mengambil seorang perempuan Yahudiyah menjadi pembantunya. Jadi ada hubungan yang mesra sebenarnya. Nah, diusirnya Yahudi dari Madinah bukan karena mereka Yahudi, bukan karena mereka berkhianat. Ya, saat perang Uhud Yahudi juga tuh punya peran untuk memasukkan orang-orang Quraisy dari pintu-pintu rumah mereka. Ya, saat perang Khandaq, ya perang multi partai, multi koalisi, perang koalisi, itu Yahudi juga tuh yang memprakarsai. Tuh, jadi memang mereka berkhianat, maka diusir dari Madinah. Ya. Terus yang kedua, bahwa di dalam ajaran Yahudi itu ada berita tentang surga, tentang neraka, tentang siksa kubur. Maka karena ini perempuan terpelajar, ya belajar agamanya dengan baik. Begitu dikasih kebaikan, dikasih uang, dikasih makanan oleh Aisyah, dia selalu mendoakan waqakillahu min adzabil qabr. Semoga Allah menjaga kamu dari siksa kubur. Itu persis itu. Persis sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersedekahlah. Ya, meskipun dengan sebelah korma. Korma satu dibelah. Ya. Karena sebelah korma itu bisa menghalangi orang dari siksa api neraka. Ya, juga bisa menghalangi seorang dari siksa kubur. Sedekah tuh. Jadi kan dahsyat sekali. Apa yang Rasul SAW katakan, ittaqillaha walau bisyiqqi tamrah. Ya, bertakwalah kepada Allah meskipun dengan sedekah sebelah korma. Ya, jadi memang pintar nih perempuan Yahudiah. Ya, berikutnya adalah bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengetahui yang gaib. Ya, apa yang dia katakan ketika Aisyah bertanya, Rasulullah, memang ada siksa kubur sebelum hari kiamat? Rasul katakan nggak ada. Orang Yahudi suka bohong, bohong atas nama Allah. Ya, rupanya ya
beberapa masa, beberapa hari setelah itu turun wahyu. Bahwa siksa kubur itu ada. Diperlihatkan oleh Allah bagaimana dahsyatnya itu siksa kubur. Sampai Aisyah menggambarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membawa pakaian, ya, membawa pakaiannya keluar dari rumah, masuk ke masjid, terus katakan, manusia, ayuhan nas, manusia, semua masyarakat. Lafaznya ayuhan nas, wahai manusia. Maksudnya siapa itu? Entah beriman, entah tidak beriman. Camkan ini baik-baik. Ya. Terus beliau katakan fitnah itu sudah banyak sekali. Pasti fitnah itu akan menyelimuti kalian. Fitnah yang bikin gelap kehidupan. Fitnah yang berupa potongan-potongan malam yang gelap gulita. Ya, fitnah yang bikin manusia hidup tidak nyaman. Serba tidak jelas, serba tidak terang. Gelap. Itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakalnya akan banyak sekali ujian yang membuat hidup ini tidak nyaman. Lalu beliau mengatakan, andaikan kalian tahu apa yang aku tahu, pasti kalian akan banyak menangis. Ketawa ada tapi tidak akan banyak. Ada ketawa sedikit. Kenapa itu? Apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketahui? Adalah tentang siksa kubur. Ya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ista'idhu, mohonlah perlindungan billahi kepada Allah, min adzabil qabri, dari siksa kubur. Fa inna adzabil qabri haqq, karena siksa kubur itu hak, benar adanya. Ya, nanti akan ada masanya di mana kita meninggal, dan itu sebuah transisi. Ya, kita ini mengalami transisi kehidupan beberapa kali ya. Dari tidak ada, kemudian tiba-tiba kita ada di rahim ibu kita. Ya, transisi dari tidak ada menjadi janin, itu transisinya namanya fatak, pembelahan. Ya, sel telur terbuahi oleh sel sperma, terus terbelah, membelah, jadilah kita. Ya, itu transisi itu. Namanya fatak. Terus dari mati menjadi hidup, itu transisi juga tuh. Ya, namanya nafkhur ruh. Ya, tiupan ruh. Nah, setelah itu kita ada di bumi. Nah, transisinya namanya wiladah. Nah, sekarang tumbuh jadi kita nih. Ya, mulai transisi itu. Nanti kita ada di alam kubur, transisinya namanya kematian. Tuh, kalau sudah mati, itu sudah tidak ada lagi amalan-amalan. Ya, tidak bisa lagi berbuat apapun. Ya, sekarang kita masih bisa berbuat. Ya, jadi yang paling menentukan itu sekarang. Mumpung masih hidup, kita berjuang untuk menggapai ridha Allah. Ya, untuk taat kepada Allah. Yang ulama-ulama katakan taat itu cuma dua, dalam urusan harta, urusan jiwa. Tidak ada ketiganya. Ya. Dan urusan harta, taat dalam urusan harta, itu sebenarnya yang lebih mudah daripada yang lainnya. Yang manusia biasanya berpelit
dengan hartanya. Ya. Nah, nanti di alam kubur itu ada kehidupan. Ada yang bakalnya memperoleh nikmat kubur. Ada yang bakalnya memperoleh siksa kubur. Itu sederhananya itu pembagian seperti itu. Ya. Ya, jadi mumpung masih hidup ya di dunia, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengkhawatirkan ya. Ya, mumpung masih hidup, ya mohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Nah, salah satu amalan selain mohon perlindungan dari siksa kubur ya bersedekah. Itu ya. Baik, saya kira ini dulu ya. Sabda Rasulnya nih, hadisnya. Ya, soalnya ini yang khotbah berikutnya panjang nih, Bu. Ya, lihat nih. Ya, 113. Iya. Panjang 3 halaman. 3,5 halaman. Ya, 3. Ya, insya Allah. Rabu yang akan datang. Ini hebat sekali nih. Sampai terekam seperti ini nih, Pak Fadi. Khutbahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sahabat menyampaikannya begitu ditulis hampir 4 halaman. Ya, itu kan satu pendokumentasian yang luar biasa. Ya, tidak ada kaset, tapi otak mereka itu bisa menyimpan, bisa merekam dengan baik, disampaikan dengan baik kepada kita. Ya, makanya tidak salah ya kalau acara kita ini di-live-kan, ya direkam. Jadi terekam itu. Ya, masjid-masjid yang ada pengajian, ada kajian-kajian bagus, tidak didokumentasikan. Itu kerugian itu. Iya. Iya. Yang ini kan kalau total saja jumlah dengan misalnya kayak Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram dan lain itu kan hampir 20.000 pasal atau 20.000 hadis, Ustaz, yang masing-masing dibawakan sesuai dengan tema-temanya. Iya. Jadi itu yang mau kita kasihkan dalam INDF. Yang sudah rampung itu adalah hadis-hadis yang terkumpul di Bulughul Maram. Tapi link YouTube-nya belum saya ini. Itu sumber daya lagi yang lebih ini, Ustaz. Oke, Ustaz, saya mau tanya Ustaz terkait dengan yang Ustaz sampaikan tadi, mungkin sebelum yang lain tanya. Ini Ustaz, itu jarak informasi yang disampaikan oleh pembantunya Aisyah tadi, itu beliau itu kan seorang yang menganut agama Yahudi. Ya. Jarak antara Rasulullah dengan Nabi Isa itu sekitar 600 tahun, Ustaz ya? Iya. Nah, artinya informasi itu masih ada dalam jarak 600 tahun. Tentang siksa kubur itu. Nah, saya baca-baca juga bahwa perubahan keyakinan dari mereka yang kemudian informasi ini sampai kemudian Nabi Isa dituhankan kan sekitar 300 tahun, Ustaz. Baru muncul kesepakatan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan di posisi mereka, Ustaz ya. Iya. Nah, ini kan kita lihatin bahwa dalam waktu 300 tahun itu bisa dirubah kayak begitu dan kemudian sampai sekarang kita saksikan. Tapi sementara yang lain ini yang kekeh ini untuk memegang ajaran Nabi Isa dan mungkin juga nabi-nabi sebelumnya yang terus
Bani Israil itu sedemikian hebatnya, sedemikian hingga sampai dengan 600 tahun pun masih bisa menyampaikan bahwa siksa kubur itu ada. Ya Ustaz ya. Jadi saya meyakini Ustaz dengan adanya penulisan yang sedemikian hebat dan kemudian penulisnya ini patuh ya Ustaz ya. Penulisnya ini mengikuti apa yang disampaikan Nabi benar-benar. Makanya agama Islam ini sampai ke kita dalam kurun waktu 1500 tahun ini hampir nggak berubah. Ya. Ya kan Ustaz? Inilah makanya saya bersyukur bahwa dengan yang Ustaz sampaikan tadi ini, saya melihat tuh ternyata mereka butuh waktu 300 tahun aja untuk berubah keyakinannya mereka Ustaz. Dari mereka tahu sisa kubur, kemudian dengan 300 tahun itu menuhankan kan pokok keyakinan mereka gini, kalau percaya dengan Yesus sebagai Tuhan, maka selesailah urusan mereka, tidak ada lagi sisa kubur, tidak ada apa-apa lagi gitu kan Ustaz. Nah ini hebatnya gitu, ini 300 tahun tuh mereka mau ubah kayak gitu. Nah saya bersyukur jadinya ini dengan waktu 1500 tahun sejak Rasulullah wafat, kita ini masih tetap sama pikiran kita. Nah poinnya yang ingin saya ini gini Ustaz, kita ini dalam posisi sekarang walaupun masih bisa dilihat sama, tapi kan mereka ini tetap cepat sekali untuk merubah kayak gitu ya. Dari itu kan kemudian malah tambah melenceng tambah jauh nih Ustaz. Nah, yang kayak gini ini pelencengan akidah ini memang gimana ya Ustaz ya? Memang memang ada sumber daya yang memang sengaja melencengkan gitu Ustaz ya, untuk keperluan politik bagaimana Ustaz? Saya ininya kok gitu, khawatirnya gitu kan. Jadi mereka yang sedemikian hebat 600 tahun saja masih mampu untuk memegang apa yang disampaikan Nabi terakhir mereka Isa, tapi mereka ada juga yang selama 300 tahun mampu untuk mengubah itu Ustaz, yang kita kenal sampai sekarang. Mohon komentarnya Ustaz, terima kasih. Ya. Jadi kalau keyakinan Yahudi sih ya tentang surga, neraka, ya, tentang Tuhan, itu sama aja ya dengan keyakinan di dalam Islam. Tuh, ya Kristen ini memang problem, problem besarnya yang mentuhankan manusia. Itu problem besar itu. Yang mengatasnamakan Kristen, mengatasnamakan mengikuti Kristus, Nabi Isa. Yang itu bukan ajaran Nabi Isa, itu ajarannya Paulus, itu ajaran palsu saja. Mentuhankan Nabi Isa itu ajaran Paulus itu. Yang Paulus bukan muridnya Isa itu. Ya, bukan muridnya, tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa itu. Paulus itu. Ya. Itu tuh yang mengubah tuh. Yang mengubah ajaran yang lurus ya menjadi bengkok sebengkok-bengkoknya. Paulus dan murid-muridnya. Ya. Satu ya. Terus yang kedua, tidak diajarkannya Alkitab kepada atau Injil kepada para pengikut Nabi Isa alaihissalam dengan baik. Itu Islam juga bisa berubah kalau Al-Quran tidak diajarkan dengan baik. Ya, makanya Al-Quran itu wanti-wanti. Ya. Wanti-wanti kepada kita umat Islam agar jangan sampai Al-Quran tidak diajarkan kepada umatnya. Ya, di dalam sebuah ayat ya, Surah Al-Hadid ayat 16. Surah Al-Hadid ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah.
apakah belum datang saatnya bagi orang-orang yang beriman? Surah Al-Hadid. Ayat berapa nih? Ayat 16 ya. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk atau agar hatinya tunduk, agar hatinya khusyuk, berzikir kepada Allah. Tunduk wa ma nazala minal haqqi, dan tunduk secara khusyuk, secara ikhlas terhadap kebenaran yang telah turun, yaitu Al-Quran. Jadi apakah belum saatnya, apakah belum waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk kepada Allah, selalu zikir kepada Allah, untuk tunduk kepada Alkitab, kepada Al-Quran, kebenaran yang telah datang kepada mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Apakah belum saatnya mereka bisa bersikap berbeda dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum mereka? Ya, jangan seperti ahlul kitab sebelum mereka. Ya, jangan orang-orang yang beriman itu seperti ahlul kitab sebelum mereka. Ya, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Ya. Yang karena jauhnya masa, maka hati mereka menjadi batu. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka fasik. Ya. Tuh, jadi karena sudah jauh masanya dari Alkitab, ya itu masa itu, ya jauh masanya dari Alkitab, jauh dari ajaran kitab juga itu. Maksudnya jauh masanya dari Alkitab, kalau masih dekat dengan Alkitab masanya itu kan dekat, ya. Begitu semakin jauh masanya, semakin dijauhi Alkitab. Itu yang menjadikan hati itu keras. Ya. Hati itu tidak mau tunduk. Kenapa? Karena jauh dari Alkitab. Nah, sudah begitu didekati, itu serusak-rusaknya Bible, apabila orang mempelajarinya dengan baik, dia akan tinggalkan itu. Ya, keyakinan Yesus itu Tuhan pasti akan dia tinggalkan. Ya, Yesus menebus dosa. Ya, kepada siapa dia menebus? Ya, kepada Tuhan. Ya, berarti dia bukan Tuhan. Kalau dia katakan itu sebenarnya Tuhan juga, karena Yesus itu firman. Waduh, muter-muter kan, nggak jelas. Jadi rupanya saja daging, ya. Tapi dagingnya itu Tuhan apa bukan? Nah, susah lagi kan? Ruhnya Tuhan, dagingnya Tuhan apa bukan? Tulang dan darahnya Tuhan apa bukan? Ya. Sekarang baik, menebus dosa dengan kematian. Berarti Tuhan mati. Akan keder juga mereka. Terus setelah itu bangkit. Bangkit sendiri apa dibangkitkan? Ternyata dibangkitkan oleh Tuhannya. Berarti dia bukan Tuhan. Ya, kenapa tidak bangkit sendiri? Ya, terus menebus dosa dengan kematian. Ya, kematian itu untuk menebus dosa. Darah itu untuk menebus dosa. Nah, yang berkuasa atas kematian iblis. Berarti kan dia nebusnya kepada iblis. Itu dalam kitab suci mereka tuh. Ya, jadi kalau mereka belajar dengan baik, logika dipakai dengan baik, ya filsafat yang menipu dibuang, mesti orang-orang cerdas yang belajar itu akan meninggalkan kitab sucinya itu. Ya, seburuk-buruknya Injil yang sekarang ada di tangan mereka, apabila mereka pelajari itu cukup ya untuk memandu mereka keluar dari ajaran Trinitas, ajaran penyembahan terhadap Nabi Isa alaihissalam.
Ya, yang mereka ngotot bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ngototnya itu ya ngotot. Ya, seperti tutup mata. Kalau dia manusia. Manusia tapi Tuhan, waduh susah. Susah. Menjelaskan Trinitas itu tidak ada yang sama. Ya. 3 oknum, ya, tapi satu pribadi itu apa maksudnya itu? Ya, 100% manusia, 100% Tuhan. Itu nggak ada dalam Bibelnya, itu nggak ada. Ya. Agama Kristen juga tidak ada juga dalam Bibelnya. Ya, di Injilnya itu tidak ada. Ya. Islam kan jelas disebutkan dalam Quran. Iya, kalau Islam, inna dina indallahi Islam itu ada. Ya, Yahudi nggak ada itu. Di kitab suci mereka itu bahwa yang selamat dari neraka hanya orang-orang Yahudi gitu, nggak ada. Maka ditantang oleh Al-Quran. Ya, jadi itu tuh yang menyebabkan mereka mudah mudah tergelincir karena jauh dari kitab sucinya. Nah, sekarang kitab sucinya ada, tapi banyak sekali kepalsuan-kepalsuan. Ya, sepalsu-palsunya kitab suci mereka, kalau mereka pelajari dengan sebaik-baiknya, pasti keluar. Ya, banyak logika-logika yang bertentangan. Ya Ustaz, Bismillah, mohon ininya Ustaz, mohon dukungannya dan teman-teman. Karena ini kan saya mau kepengen mengelola nih aset IMP. Ada 6.000 jam sudah kita ini ngaji dari awal sampai sekarang. Kalau tak hitung-hitung nanti yang kita pelajari itu habis 20.000 hadis Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita mau saya kelola dalam IMP app itu sehingga menyanding antara informasi teksnya yang Ustaz sampaikan dari kitab itu dan samping kanannya itu ada link YouTube-nya. Ya. Itu penjelasan langsung dari Ustaz dan teman-teman yang ngajar di IMP. Masya Allah. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain yang bertanya. Usaha yang luar biasa Pak Fahri itu. Kita menikmati itu. Ya. Tapi bagaimana ini supaya yang menikmati itu bukan IMK aja semua itu. Gimana caranya itu? Beliau tidak menulis tapi mencomot hadis-hadis dan tafsir semua yang sampaikan ke teman-teman di IMK ya Ustaz ya. Iya. Ada rekamannya. Tinggal pilih mau hadis nomor berapa dan tentang apa, bisa di search. Bu Nova. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mungkin agak sedikit ada bunyi lain saja di dapur nih Ustaz. Iya. Saya cuman waktu yang khutbah yang pekan lalu saya juga ikuti di YouTube dari Rabu sore. Kemudian di hari Kamis malam, Masya Allah Ustaz, kami kan di hotel transit di Aziziyah, di sebelah hotel itu ada masjid Jauhariyah. Masya Allah, yang saya tidak kebayang begitu baiknya Syekh yang menjadi imam di masjid itu, dia dengan keluarganya. Kami semua malam itu kami dijamu karena kan hari Jumat mau hari Tarwiyah, kami mau berangkat ke Mina. Hari Kamis malam itu kami semua jamaah Muhibah itu dijamu dengan makan malam. Kemudian setiap kami yang berjumlah 253 orang kurang lebih itu dikasih oleh-oleh yang berisi Al-Quran, sajadah yang tebal, kemudian parfum. Masya Allah Ustaz, ya Allah ya Rabbi, baiknya manusia ini. Jadi waktu menjamu kami itu yang Syekh itu hanya suami istri dengan anaknya. Jadi kami di atas yang perempuan, istrinya dengan anak-anak perempuannya itu yang menyajikan semua makanan yang disediakan untuk kami. Kemudian
kami dikasih hadiah, ya Allah, ya Rabbi. Nah, kemudian berapa hari kami di situ? Kami dari hari Senin kalau nggak salah di situ. Itu setiap ba'da asar itu syekhnya itu memberikan kajian kepada ba'da asar apa ba'da maghrib. Ada yang ba'da asar, ada yang ba'da maghrib. Jadi syekh itu memberikan kajian kepada kami jamaah, mengulangi lagi tentang manasik haji sesuai bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan sesudah kajian ba'da asar itu kan asar ke maghrib cukup panjang, karena maghrib baru jam 7 lewat. Itu kami juga diajari tahsin. Kami yang perempuan diajari oleh istri dari Syekh sama anak gadisnya, diajari lagi bagaimana membaca Al-Fatihah yang betul, juga surat terakhir yang betul. Demikian juga dengan bapak-bapak. Ya Allah, begitu mudahnya orang bersedekah, baik sedekah ilmu maupun sedekah harta, bimbingan yang kami terima, Masya Allah, Ustaz, ya Allah. Jadi saya melihat, ya kalau memang selama ini kita melihat di sekitar Masjidil Haram, di hari Kamis, hari Jumat itu sedekah luar biasa. Kemudian juga di bulan Ramadan, Masya Allah, kemana-mana sedekah ditebarkan di situ. Tapi pada saat haji kemarin itu hanya satu keluarga yang menghidupi kami, yang membimbing kami. Jadi secara makanan kami dikasih, secara ilmu kami dikasih, pemahaman dikasih untuk bagaimana manasik haji yang betul, ya Allah, Ustaz. Jadi makanya saya melihat anak-anak bilang, Masya Allah Bu, begini kali orang bersedekah di sini. Saya bilang, ya itulah. Karena mereka sudah paham betul bagaimana makna dari sedekah itu. Mereka tidak mikirkan berapa yang mereka keluarkan, ya Allah. Oh ya. Jadi saya hanya berbagi pengalaman, begitu mudahnya sedekah itu bisa dilaksanakan dengan tanpa memikir. Artinya kan tanpa memikir. Kalau dipikir kan tidak kenal siapa kami, siapa syekh itu. Kami hanya tamu yang datang. Begitulah beliau memuliakan tamu. Begitulah beliau memuliakan tamu dengan sajiannya, ya Allah. Hanya itu yang saya sampaikan. Barakallah jami'an. Luar biasa ya. Iya. Indahnya ajaran Islam. Iya. Ya, memuliakan tamu Allah ya tidak akan bisa memuliakannya kecuali orang yang mulia. Ya, memuliakan tamu itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang mulia. Tapi itulah indahnya ajaran Islam. Indah sekali. Dan itu menjadi rebutan sejak zaman jahiliyah, memuliakan tamu-tamu haji itu. Sejak zaman jahiliyah orang-orang Arab itu rebutan. Berebut untuk menjadi petugas Masjidil Haram. Siapa nih yang kasih minum, siapa yang kasih makan gitu, berebut sejak dulu gitu. Ya, kenapa? Karena mereka yakin ya bahwa ini adalah perbuatan yang mulia yang dengannya mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti panjang bicara ini kan. Ya, mereka doktrinnya itu sejak kecil ya. Anak-anak Mekah, anak-anak Saudi itu didoktrin surah Quraisy. Itu doktrin itu. Ya. Apa tuh isinya? Isinya Quraisy itu secara simpelnya ya, kalian masyarakat Quraisy, kalian tuh sebenarnya secara matematika nggak mungkin bisa bertahan hidup. Ya. Di daerah yang gersang, tidak ada hasil bumi yang cukup untuk dimakan. Ya, sebenarnya itu secara matematis kalian pasti miskin. Ya, mau jualan ke Syam, banyak begal, ke Yaman juga sama. Ya, tapi Allah bikin aman untuk kalian. Ya. Dari rasa takut Allah kasih aman,
Tuh, dari yang tadinya lapar dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah pemilik Baitullah ini, pemilik Ka'bah ini. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang telah memberi makan kepada mereka dari kelaparan dan memberikan rasa aman kepada mereka dari sebelumnya ketakutan. Nah, doktrinnya adalah apabila kalian ingin aman dari kelaparan, ya, dari rasa takut, sembah Allah dengan sebaik-baiknya. Itu doktrin itu. Ya. Itu yang mereka katakan, mau kaya, sembah Allah dengan sebaik-baiknya. Karena Allah yang kaya. Mau aman, sembah Allah dengan sebaik-baiknya. Taat kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ya, kalian akan aman. Maka lihat saja. Ya, polisi amar ma'ruf nahi mungkar. Sebelum waktu, sholat. Ya, itu yang dipertahankan betul. Maka kita lihat ya, dengan doktrin seperti itu, mereka kerja biasa saja. Ya. Tidak begitu rajin kayak orang Indonesia, wah kerja keras. Enggak, mereka kerja nyantai. Tapi duitnya banyak sekali. Duitnya banyak sekali. Sekarang ya dekat 100 juta itu gaji orang yang pegang kunci gudang tuh di Libya itu orang Saudi. Sebulan 100 juta. Cuma pegang kunci doang. Bagaimana dengan dokter-dokter yang ajar itu? Pasti besar sekali kan? Ya. Kemarin saya lihat direkturnya ya. Itu 250 juta. Gaji per bulan. Jadi dekan. Di Libya itu direkturnya itu dekan itu. Besar gajinya. Ya. Kenapa itu bisa sejahtera seperti itu? Ya antara lain ajaran Allah diterapkan dengan baik. Ya tidak terdengar korupsi kayak di Indonesia begini. Nggak terdengar. Ya kemarin waktu pertama Muhammad bin Salman itu dijadikan putra mahkota. Yaitu dia kasih pengumuman siapa yang rekeningnya gendut, ya, dan itu tidak dari penghasilan yang sah, akan dimasukkan ke dalam penjara. Wah, semua orang lihat rekeningnya itu. Dikembalikan kepada negara. Ya, dikasih waktu. Ya, takut mereka. Tapi di kita jor-joran ya. Jor-joran di kita nih orang korupsi. Suara Neng. Suara kenceng-kenceng begitu? Oi. Neng. Ya, kalau di kita ya, Masya Allah. Kita ini sedang kena musibah besar ya. Musibah besar luar biasa. Ya, semua yang mengikuti perkembangan IKN pasti nyesek ya. Pasti nyesek. Nggak tahu ibu-ibu ikut perkembangan apa tidak. Saya ikuti betul tuh, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Sesak nafas. Masya Allah. Bagaimana uang rakyat itu terhambur-hambur di situ? Pasti ya Ustaz. Iya. Mangkrak. Rakyatnya diusir. Ya terasa kan Bu, terasa banyak orang yang
kelaparan. Sekarang nih banyak orang kelaparan. Ya, tidak nunggu orang di kampung, di Jakarta banyak orang kelaparan. Nyari kerja betapa sulitnya. Tapi memang banyak faktor ya. Banyak faktor. Dari pemerintahnya yang korup, dari rakyatnya yang tidak taat kepada agamanya sendiri. Itu masyarakatnya juga banyak nggak taat. Bikin dosa terus. Ya, ibadahnya nggak benar. Masjid kosong. Ya, masih belum bisa dikatakan menang orang Islam. Sholat subuh dikit. Cuma ada 3 baris tadi di Al-A'raf. Ya. Apalagi di Masjid Atin, Ustaz. Masjid Atin cuma imam sama marbot aja yang sholat, Ustaz. Ya, di Atin kan tidak ada penduduk di situ, Ibu. Iya, kasihan. Kenapa masjid di sana ya? Tidak ada penduduk di situ. Nggak terawat. Ya. Zaman Pak Harto dirawat dengan baik. Iya, benar, Ustaz. Sekarang DKM-nya aja nggak ada jamaah yang mau merapikan masjid, nggak boleh sama DKM nih. Baiklah. Indonesia ini kasihan. Jadi kalau di sana ya, di sana anak sekolah, orang tua menyekolahkan anaknya itu tutup mata, nggak mikir berapa bayarnya, ya nggak mikir. Kalaupun berapa bayarnya, mereka gajinya besar, mereka gajinya besar. Ya. Mohon maaf ya, di kita gajinya taruh 5 juta, 10 juta sebulan. Tapi sekolahnya mahal. Kalau yang tidak mahal ya kayak gitu, kayak main-main. Kasih pelajarannya itu. Jauh dari harapan. Kalau ini mahal, sebulan sekian juta. Ya kan, lihat aja tuh, Bu. Jadi kehidupan yang sangat tidak imbang. Maaf ya, ini saya mewakili kelas bawah. Apa-apa Ustaz, serukan aja Ustaz, mana tahu dia mendengar. Ya, mewakili kelas bawah. Kalau misalnya kita mau sekolahkan anak SMP misalnya di Jakarta, kita nggak percaya dengan pergaulannya. Laki perempuan dicampur begitu tuh kita nggak percaya. Ya, nggak percaya. Jadi percayanya kita di pesantren. Ya. Pengen pesantren yang bagus, ya mahal. Ukuran kita ya, ukuran ya meskipun ya kita tetap suka saja ya karena untuk kemajuan bersama. Yang bagi pesantren itu ya itu ngepas aja mereka pesantren itu ya. Saya ikut rapat-rapat di salah satu yang saya termasuk pengurusnya. Itu yayasannya itu laporannya itu defisit gitu. Padahal wali muridnya merasakan sudah mahal kasih bayaran per bulan.
Itu hitungannya itu defisitnya per bulan itu ada yang 154 juta. Ya. Sekali saya ikut, karena saya jadi pengawas di yayasan itu. Banyak juga ya. Jadi selalu berpikir mencari kekurangannya itu. Itu pesantren. Yang sebenarnya itu tidak banyak ya, tapi karena gaji kita yang sedikit, minim sekali ya. Jadi income itu sangat minim sekali. Untuk rata-rata ya, Bu. Nah, kenapa itu bisa begitu? Ya lihat aja. Duit dihambur-hambur di IKN tuh. Ustaz, Iya, bentar. terlempar. Ya. Ini masih merah. Ini kuning. Di YouTube ada 17 orang, Ustaz, tapi nggak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Ustaz, pesantren itu sampai defisit begitu memang muridnya nggak bayar apa gimana Ustaz? Bayar 1.800.000 per bulan mereka itu bayar. Kenapa defisit itunya Ustaz? Ya gaji guru yang harus layak kan Bu. Ya, gaji guru harus layak. Terus makanan santri harus bergizi, ya kan? Berarti nggak cukup lah 1.800.000. Nggak cukup. Nggak cukup. Pantesan kalau pesantren boarding school tuh bayar mahal banget. Nggak cukup itu. Untuk listriknya, untuk airnya, itu air untuk bayar air saja itu sampai air itu kan dia nyedot sendiri itu. Dihitung ada hitungannya harus bayar ke pemerintah. Ibu tahu itu. Tidak ada donatur, Ustaz. Ada donatur ada. Ya kalau tidak ada donatur, mesti sudah tutup sudah lama itu. Ada donatur. Ya selalu ada donatur. Samanya nih IMK nggak ada donatur mau udah tutup juga nih Bu. Ya Bu. Nggak tahu ya suara sampai tadi. Halo? Suara bisa didengar, Bu? Kita tampilkan video mungkin, Ustaz. Coba. Halo? Terus ya nggak bisa dengar kita sempat. Aku dengar suara saya terdengar nggak? Dengar.
Ustaz, nggak usah tampilin video mungkin Ustaz, lebih ringan mungkin. Nah gitu. Memang lagi nggak stabil, bukan masalah ringan nggak ringan, lagi nggak stabil nih. Ya. Ya, aku ganti nih. Ganti jaringan. Masih belum stabil tah. Sudah. Ya, jadi kalau tidak ada donatur itu banyak pesantren yang bisa tutup, Ibu. Tadi saya katakan samanya nih, IMQ nggak ada donatur juga tutup. Ya, Bu. Ya, donaturnya ibu-ibu semua nih. Ya, Bu. Insya Allah. Ya, kalau IMQ didukung terus, ya Ibu tidak lupa IMQ ini harus didukung, jalan terus deh kajian. Ya, Bu. Tapi IMK nggak bayar listrik, Ustaz. Iya. Aja minus. Ya karena online. Tapi kan bayar ini Bu. Biar ini bayar. Iya, tapi baju gurunya minus pun ini. Ya. Iya. Habis mengandalkan jamaah saja, jamaah kan apa namanya? Ya kita kan yang nama kata Ibu tadi Bu Nova. Nah, nggak usah asah, udah tadi nggak enak saya kan. Masya Allah. Mudah-mudahan Pak Ustadz makin hari makin apa namanya kita yang mencari ilmu dengan Ustadz itu akan makin tertarik. Saya ingat pesannya Pak Ustadz Najamuddin aja Ustadz. Banyak rezeki, banyak sedekah, sedikit rezeki, sedikit sedekah. Iya. Hai tante, nenek-nenek, ibu-ibu. Insya Allah. Iya, Bu. Dikoordinir aja Bu. Dia bilang katanya tante, nenek, tante. Ingat ya, dan selalu dimunculkan di Al-Quran itu hanya ayat-ayat sedekah Ustaz. Dia kalau ngasih ini pengajian itu semua yang munculkan semua ayat sedekah untuk mengetuk-ngetuk hati kita, mudah-mudahan hati kita tersentuh gitu. Iya. Apalagi seperti Ustaz bilang kemarin, kalau ingin menghapus dosa pada suami banyak-banyak bersedekah. Makasih Ustaz ya. Sama-sama. Makasih Ustaz. Dari Cirebon ya Ustaz. Masya Allah. Ngapain di Cirebon? Tuh mampir ke rumah Pak Yanto tuh. Iya. Lagi menjamu orang Pertamina kemarin semalam. Ya Allah. Semoga sukses acaranya. Amin. Amin. Nggak banyak sih, kru-krunya aja. Kan apa namanya rapat kemarin. Makan dong malam. Ya udah mau dadak. Kalau sekedar makan sih insya Allah ya Ustaz. Iya. Tapi kalau untuk apa namanya jadi donatur yang banyak apa gitu, kayaknya sih kok belum fokus ya. Ada sih, tapi belum maksimal gitu ya. Apanya itu Bu? Ininya apa namanya jadi untuk memberi gitu belum maksimal gitu, masih apa namanya masih kencang dunianya untuk menyimpan harta. Iya Bu. Untuk apa ya harta simpannya Ustaz? Kan orang beda-beda. Orang beda-beda ya Bu. Nih, ada yang untuk anak sekolah saja kesusahan. Ya, jadi boro-boro nyimpan. Ya, sementara kalau tidak disekolahkan anaknya, takutnya anak bodoh. Bisa jadi sampah masyarakat. Ya, dia mengajar sendiri juga nggak bisa. Ya. Jadi posisi dia berjuang untuk mencukupi keluarganya kan. Posisinya tuh. Ada yang
cukup untuk keluarga, ya, tapi ada yang dia punya target misalnya kalau sekedar untuk makan, untuk rumah ada, tapi rumah masih ngontrak misalnya. Tuh, dia mau nabung supaya bisa DP untuk cicil rumah kan. Keadaan-keadaan beda-beda. Tapi ada yang kaya raya nggak tahu udah disimpan tuh buat apa tuh. Ya. Nggak tahu disimpan buat apa. Saya mikir sendiri Ustaz. Kalau kita harta kita belum sempat kita infakkan, masih ada sisa masih ada lah gitu. Takut gak bisa bilang gini, nanti dia di akhirat nanti hartanya dibikin rantai, diseret-seret di lehernya sendiri, bilang gitu sampai aku lakuin gitu sama saudara-saudara gitu. Tapi kok nggak mempan nih bilangnya? Kan yang penting kan sebenarnya dalam Islam tuh enaknya ya Bu, orang boleh kaya sekaya-kayanya. Ya Bu, selama dia bayar zakat. Ya, itu nomor satu. Itu nomor satu. Terus yang kedua, jangan lupa kalau jangan pernah tutup mata. Ya, banyak orang yang butuh bantuan tapi dia diam. Iya, nah, kitanya karena pergaulan kita ini orang-orang kaya misalnya ya, kita nggak tahu siapa yang butuh, gitu kan? Ya, atau kita tidak perhatikan itu. Nah, itu yang saya selalu tawarkan. Ya, titipkan ke saya, pasti saya amanah. Ya, Bu. Kalau kita orang-orang miskin, orang kampung, orang yang nggak punya, tetangga juga nggak ada. Kita rumahnya tangga kita masih orang-orang yang menengah ke bawah lah tetangga kita. Ya, luar biasa. Sama kita juga gitu. Hebat. Jadi apa namanya? Ya kalau kita bilangnya Ustaznya masih ada rasa inilah, rasa apa namanya, rasa toleransinya ada gitu. Iya. Seperti korban di rumah sendiri di Jakarta. Ternyata orang sekitar kita udah banyak makan daging. Kita pulang ke kampung, orang setahun sekali belum tentu makan daging. Kita lebih bermanfaat diberikan di kampung. Iya, Bu. Ya gitu aja Ustaz. Alhamdulillah, makasih Ustaz, ilmunya sedikit-sedikit mudah-mudahan masuk. Iya. Tinggal sedikit lagi banyak nih ilmunya Ustaz, banyak nggak tercatat. Memori masih bisa nangkep dikit. Masih muda berarti Bu Arni. Itu satu sel, ada miliaran sel di otak kita nih. Satu sel otak kita itu seperti ibu kota Jakarta, Ibu. Ya, satu sel seperti ibu kota Jakarta, dia bisa menyimpan data satu ibu kota Jakarta, satu selnya. Iya. Yang berwarna ya. Ya, luar biasa ya. Jadi nih Allah nih ciptakan nih dahsyat sekali. Ada pabrik, ada kendaraan, ada tempat sampah di satu sel itu. Apa saja ada. Iya. Ya, dahsyat sekali. Ya, kita sudah lebih dari 4.000 nih video di IMK, Bu. Masya Allah. Ya, lebih dari 4.000. 4.000 apa 6.000 Pak Fadil? 4.000-an ya, saya lihat. Saya selanjutnya nanti itu yang jemaah dari Amerika itu mau bela-belain kita di sini pagi, di sana di sore gitu. Kita mau sholat duha, dia mau sholat maghrib. Iya. Hebat sekali. Cuma orang-orang terpilih itu Ustaz, yang terpilih yang disebut, yang diangkat Allah satu gitu. Iya. Ya, yang ikut di sini mesti orang-orang pilihan semua, ya, Bu. Iya. Itu pilihan semua. Jadi sudah 4.400 video ya. IMK nih. Sudah hampir 4.500. Ya. Tidak dibukukan, Ustaz. Ya, ini berupa suara ya, Bu. Ya. Ada itu aplikasi IMK. Udah lengkap di sana. Iya, di sana lengkap ya. Semua kita, tapi masih perlu ini ya, data yang lebih seperti mencari YouTube-nya gitu loh, Bu. Masih di-tag gitu. Oh, iya.
Kalau dibukukan kan kita bisa beli gitu loh, Bu. Kalau dibukukan nggak mungkin, Bu. Itu banyak Nggak mungkin ya? banget. Nggak mungkin. Kan kitabnya masing-masing sudah ada. Oh gitu ya. Jadi tinggal pilih kita. Mau kitab apa gitu. Nanti isinya ini gitu. Tinggal cari, Ibu. Ya, kitabnya Misalnya mengenai ada. salam, di kitab ada. Tampilkan, Ustaz. Kenapa saya mau tampilin? Pesantren Indramayu gimana Ustaz? Jalan. Udah banyak murid Ustaz? Ini lagi bikin kelas lagi karena kan bertambah terus muridnya. Gurunya tambah. Jadi kemarin ada ibu siapa tuh kasih 10 juta untuk nambah-nambah beli semen segala. Korban Bu Eva tuh. Aku lempar ke sana ke pesantren kan. 5 juta dapat 2, dapat 2 ekor. Seneng lah. Ya, orang-orang di sana. Baru pesantren nih subur juga. Lagi bikin kelas nih, lagi tambah kelas. Lama-lama nggak cukup juga tuh tanahnya. Berapa murid? 100. Saya nggak tahu sekarang ya. Santri. Saya nggak tahu sekarang, belum tanya. Udah lebih sekarang, tambah terus ya Bu. Alhamdulillah. Tetap aja di rumah sudah hampir 50 lagi. Yang tadinya kan kita itu supaya tidak di rumah kan. Iya. Di rumahnya pagi, siang, sore sampai isya, Bu. Karena kan bukan kayak sekolah itu ngaji anak setoran. Ada klasikalnya. Yang sekolah tuh belajar fikihnya, belajar bahasa Arabnya, belajar akidahnya, itu sekolah itu. Tapi kalau baca Quran kan satu anak misalnya 10 menit atau 15 menit. Ya kan pasti panjang sekali waktunya itu. Panjang sekali waktunya. Jadi itu tanah dari ibu-ibu semua itu. Ya. Bangunannya yang tadinya harus bermiliar-miliar ya karena ditangani ya nyicil ya, tangani sendiri. Ya, berdiri. Alhamdulillah. Minta videonya untuk update ke Bapak Ibu. Ya, ada. Kemarin saya kirimkan ya. Ke Ibu siapa ya? Pesantrennya Ustadz ini ya? Iya, adik saya, Bu, yang tangani. Oh, kampung. Adik saya. Oh, di kampung. Di Indramayu. Sudah tidak ada pertanyaan? Ya, silakan. Ustaz, sebentar saya mau. Ini Bu Himaya ini, kalau kita ketik imk.center tuh ya di browse ya. imk.center. Iya, imk.center nih. Ya, lihat kan ini. Itu di enter, nanti muncul ini Bu. Indonesia Menafi Jemaah Al-Quran ya. Nanti Ibu lihat ini nih di bawah kiri yang warna oranye itu. Nah, ini diklik di sini. Ya, diklik di situ. Nah, nanti muncullah dia ini berbagai hadis ya. Kalau ini dari kita cari home ya, cari home. Nah, ini Ibu mau buka kamus Hindu, mau tahu tafsirnya, kita klik tafsir ya. Misalnya tafsirnya Al-Fatihah. Terus di ayat 1-nya, nih ya, suratnya di sini.
Nah, ini ntar muncul nih Bu di sini. Saya gedein nih. Nah, itu apa? Nama surat, apa teh, nama ayatnya 189 Bismillahirrahmanirrahim. Nah, YouTube-nya ini sudah dimasukkan di sini. Ibu tinggal klik ini nih. Ada mana? Nanti keluar Ustadz Solihnya. Lengkap ya Bu ya. Iya. Jadi kalau di Hamada. kan Bener ada Bu. sekali. Oh iya, pesan ini loh. Enggak. Pesan ini belum lengkap. Gitu. Hamada, Pakai Pak. HP gitu. Nggak usah berat-berat. Yang terlihat di ini Hamada. Di halaman 2. Gitu Bu. Ya. Saja ya. Nah, tuh. Kan? Mana Sini saja tadi ya? yang Ya, ini YouTube-nya. sin tadi. Itu Bu. Tinggal cari info yang kita apa gitu. Ya. Bagus. Ada ini kamusnya juga cukup. Sendirian. Harus pakai ini ya Bu ini ya, nggak bisa nomor HP aja. Bisa pakai HP. Bisa pakai HP. Ke nomor HP-nya. Asal punya email itu kita anak-anaknya apa cucunya yang bikinin email. Pakai Gmail ya, Gmail. Oh, pakai Gmail ya. Saya Iya, pakai Gmail. pernah punya, cuma lupa passwordnya adalah. Bikin lagi biar pakai Bisa ya? anaknya tuh bikin lagi aja. Ya. Saya udah berapa kali coba-coba saya musik ada. Ntar aja deh. Ya, nih, di kamusnya nih kan Abah ya, Abah. Nih, terbuka ini. Nah, itu terbuka kan? Nah, kita gedein nih. Iya. Kamusnya nih. Ini kamus ciptaannya penulisnya juga Ustaz Salihin, kamus induk ya. Itu. Udah semua muat ya Bu. Lengkap ya. Lengkap Bu. Ibu tinggal pilih. Tuh Pak Fahri yang bikin. Masya Allah Pak Fahri. Jariah Pak Fahri banyak banget sama Ustaznya. Ya, amal jariah. Iya. Ini Fasilitator saya. ini cita-citanya Pak Fahri ini. Iya. Aku ngajar di kamar, orang mendengar dari mana-mana tempat. Iya. Jadi adanya COVID itu berkah juga ya. Ya Bu. Oh, Berkah ya. kita mulai kan April. Setelah April 2020 Bu. Iya betul. Pas COVID. Oh pas COVID bulan. ya. Pas COVID. Bisa dibilang dapat ilmu itu namanya ya Bu. Iya Pak. Nih di sini nih. Ruangan baru. Nih dulu Pak Fahri belajar di sini nih Bu. Ini ruangan dulu Pak Fahri belajar nih. Oh, Ya. rumah Ustaz. Ya rumah saya. Saya Pak Ketut, Ustaz Bani dulu belajar juga di sini setiap Kamis malam. Alhamdulillah berkembang pesat. Iya, tahun 2010 kan 2009 gitu. Mulai ngaji di situ. Setiap kali disuguhin sama almarhumah. Dibuatin bihun goreng, pisang goreng, gitu. Masya Allah. Pahalanya banyak banget. Yang pada ngaji. Jadi kapan berkunjung ke rumah Kak Ustadz? Itu ayo kapan yuk mau rame-rame. Iya, rame-rame. Jadwalkan Bu. Masalahnya Ini udah dibikinin kelas mau belajar apa tuh? Privat. Kambing guling.
Kambing. Ya, iya, tinggal. Nggak usah repot. Ustaznya nggak usah repot. Iya, kita bawa-bawa. Jadi itu ruangannya. Nah, itu nantinya tuh tempat duduk saya kalau ngajar. Ya ada apa namanya layar Bu untuk infokus. Layar gitu. Ya, Screen. screen. Pakai infokus. Iya, iya pakai infokus Pak. Iya, infokus. Jadi ada rencana mau belajar offline kali. Ya, bisa. Ustadz udah mulai buka itu pelatihan di rumah. Sekitar dikumpulin sekitar 10 orang gitu ya, karena kan terbatas. Ya, 4 orang ada belajar. Ya. 4 orang boleh. Nah, belajar bahasa Arab. Program itu kalau kita berapa persen pasti sudah masuk ke otak dari online dengan untuk. Iya betul. Oke. Ya. Cukup. Ya cukup ini. Di YouTube ada 17 orang tadi Ustaz. Masya Allah. Iya. Jempolnya jangan lupa dong Bapak Ibu. Tidak. Iya, 17 orang masa cuma 3, cuma 7. Tambah ini, tanah. Saya dari HP juga, dari komputer, iya, HP 2, 3 dapat saya. Ini Ya. ya kalau mau kasih coba berarti dari Zoom kita baru masuk ke. Nggak usah keluar dulu Pak. Nggak usah keluar dulu langsung. Bisa buka banyak aplikasi kita dari sana. Oh jadi double gitu kita dari Zoom juga masuk ke YouTube asli coba gitu. Iya bisa. Buka YouTube di browser. Oh double berarti. Atau klik yang di Zoom kan ada itu tuh di sebelah recording kan ada YouTube tuh di atas kepalanya Ustadz tuh.